Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, teman-teman. Saya doakan, amin. Jadi di video ini saya akan menunjukkan lahan baru saya, teman-teman. Kebetulan baru dibeli dan pas di belakang kandang saya, teman-teman. Dan ini juga sekalian ada ayam saya yang mengeram. Itu satu tempat itu 2 ekor, teman-teman. Jadi telurnya itu ada sekitar 16 butir, teman-teman. Jadi kalau dipaksakan seperti itu nanti dia nggak bakalan jadi banyak yang nggak jadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya gimana agar ayam tersebut bisa maksimal lah dalam mengeram, teman-teman. Dan juga di video ini saya mau menjawab juga banyak yang bertanya, "Bang, kenapa udah jarang upload?" Ya, kebetulan kemarin saya juga kerja di pabrik ya, pabrik limbah. Kenapa saya mau kerja di pabrik limbah? Kemarin itu saya pikir saya bisa menghandle semuanya, ternak ayam, usaha ini itu apa. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Karena di sana jam kerjanya itu 12 jam. Yang saya pikirnya 8 jam, ternyata di sana 12 jam gitu, teman. Cuman ya lumayan, 3 bulan saya kerja itu lumayan lah untuk nambah-nambah uang modal lah, teman-teman, seperti itu. Oke, ini langsung aja kita lihat ke dalam, teman-teman. Tadi saya lihat ini ada telur ya. Ini 4 butir, ini sepertinya telur semalam nih, teman-teman. Ya, karena rata-rata ayam itu bertelurnya sore ya. Pagi itu jarang, paling cuman 1-2 butir lah, paling 1-2 ekor yang mau bertelur pagi, teman-teman. Oke, ini langsung kita satukan aja, teman-teman. Kita satukan biar jika ayamnya mengeram dia gampang lah gitu. Oke, langsung kita ke tempat yang mengeram. Ini dia, teman-teman. Ini ada 2 ekor mengeram satu tempat. Ya, teman-teman bisa lihat ini telurnya banyak nih, perhatikan. Wah, ya. Jadi kalau teman-teman paksakan seperti ini dia nggak akan maksimal, teman-teman. Ya, kalau teman-teman pindahkan juga induknya satu, telurnya segitu, di situ dia nggak akan bisa memanaskan semua telur itu. Jadi cara satu-satunya itu memang harus diambil ayam satu ini, teman-teman. Ya, indukan satu ini harus dipisahkan. Oke, langsung kita pisahkan aja, teman-teman. Tapi dipisahkan itu jangan dikeluarin dari kandang aja, teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan kandang ya untuk dia ya tetap di situ nggak keluar, karena kalau dia di luar dia bakalan naik lagi ke situ untuk mengganggu temannya mengeram itu, teman. Karena telur dia ada juga di situ. Jadi harus kita pisahkan seperti itu. Jadi, nah, teman-teman bisa perhatikan ini banyak ya. Dia nggak akan bisa memanaskan semua telur ini, nggak akan bisa menetaskan. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, itu ada banyak ya. Jadi kemarin tuh ketika saya kerja di pabrik tuh yang ngurus ayam itu ayah saya, teman-teman. Jadi yang mulai merawat, kasih vitamin, kasih makan, semua itu ayah saya, teman-teman. Karena di sana tuh kerjanya memang pergi jam 8 pagi, pulang jam 8 malam, teman-teman. Jadi memang waktu habis di situ. Makanya nggak bisa juga buat video, nggak bisa ngupload, nggak bisa ngurus ayam juga, teman-teman. Karena pulang kerja tuh udah capek, udah tidur aja, teman-teman. Nggak ada waktu lagi. Oke, ini langsung kita pisahkan aja, teman-teman ya. Ini tempat eramnya ada saya buat dari papan aja, dari triplek. Langsung kita masukkan aja ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kendala seperti ini bisa teman-teman contoh ya. Biasanya nggak sampai 1 jam ayamnya udah mau mengeram di situ, teman. Udah pasti bertengger di atas telur itu. Langsung aja kita ambil telurnya, teman-teman. Kita bagi rata ya. Jadi kalau tadi ada 16 butir, jadi sekitar 88 butir lah satu ayam kita kasih. Kebetulan di kandang ini belum ada listrik, teman-teman. Belum ada listrik, jadi mesin tetasnya masih di rumah ya, masih jauh. Kebetulan kemarin karena ayah saya yang ngurus, dia nggak bisa menggunakan mesin tetas, jadi makanya ayam ini sempat mengeram di sini, teman-teman. Nah, kita pisahkan, bagi rata ya. Perhatikan ayamnya udah mau lihat-lihat. Tapi ingat, teman-teman, kalau udah dipisahkan seperti ini, makan sama minumannya
jangan sampai kurang karena dia bakalan stres. Jadi dimasukin aja makan minumannya di dalam tuh teman-teman. Karena resikonya kalau memindahkan ayam yang lagi mengeram, resikonya pasti stres, itu pasti. Cuman kita bisa menekan waktu stresnya aja gitu teman-teman. Ya oke, sambil kita menunggu ayamnya ngeram ya yang kita pindahin tadi. Ini lahan baru saya teman-teman ya, nggak terlalu luas sih, cuman panjang ke ujung sana itu sekitar 60 meter, buka lebarnya ini sekitar 15 meter teman-teman. Ini ada sumur ya, sumur baru dibuat juga sama ayah saya teman-teman. Itu ada tanah itu ditaruh di sini ya. Ini saya akan tanam kelapa di sini di lahan baru ini, teman-teman bisa lihat. Ini udah ada tanah kuning sama kotoran-kotoran ya, pupuk lah, kotoran-kotoran ayam. Ini juga teman-teman bisa lihat udah ditanam, tanam kelapa. Perhatikan, ini kelapa makan ya teman-teman, untuk buah, diambil buahnya teman-teman. Bisa perhatikan, karena kalau teman-teman nanam kelapa itu di tanah gambut, itu pasti nggak akan bisa besar teman-teman. Jadi dia segitu-segitu aja. Makanya ditambahkan tanah kuning ini sama tanah-tanah hitam agar ya humus-humusnya ada teman-teman. Jadi cepat pertumbuhan kelapanya. Ini udah dipancang-pancang juga teman-teman, bisa perhatikan. Nah biasanya ini sore-sore di pohon itu ada apa teman-teman, ada monyet tuh biasanya. Itulah yang biasa makan telur ayam saya tuh, masuk ke kandang. Oke, ini ranting-rantingnya udah dikumpulin. Ini udah dikasih patok-patok untuk tempat kelapanya ya, dari pancang namanya ya. Ini sampai ujung lahannya teman-teman. Ini nggak pala apa namanya ya, kalau dipijak itu nggak terlalu, kaki kita nggak masuk, jadi masih lumayan bagus. Nah itu kandang saya di ujung teman-teman, bisa perhatikan. Ini samping masih hutan ya, masih hutan. Sebelah kiri udah ada rumah warga sebagian. Oke, ini ranting-rantingnya udah dikumpulin, udah lumayan bersih lah teman-teman. Kemarin nih sama yang seperti kanan nih, masih hutan juga. Dibilang hutan kali sih enggak sih teman-teman, jadi udah pernah ditebang juga sih, udah pernah dibersihkan. Nih teman-teman bisa perhatikan, nah itu nanti tempat kelapanya ya, ditanam, ditimbun dulu pakai tanah. Dan resikonya tapi teman, kita harus sering nyiram. Nah jadi biar nggak kering tanah kuningnya, jadi kita harus sering nyiram agar pertumbuhan kelapanya bagus. Di sini harga kelapa tuh lumayan bagus, jadi makanya saya tertarik nanam kelapa teman-teman. Dan kebetulan dibantu orang tua saya juga nih, iya. Lebih banyak tenaga orang tua saya kebetulan di sini. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Ini akan saya timbun teman-teman. Ini angkong tadi untuk ngangkat tanah dari situ sampai ke ujung sana teman-teman. Dan ini teman-teman perhatikan tuh udah ditumbuhi sawit ya. Nah ini juga udah ada buah yang udah masak, ini udah siap panen teman-teman, udah lunak juga. Paling nanti sore saya panen ya. Nah ini juga kelapanya, ini bakalan dipindahin teman-teman, bakalan dipindahin ke sana karena sayang. Kalaupun dipaksain dia tumbuh situ nggak bakalan maksimal karena udah ada sawit juga di kiri kanannya. Ini juga mau dipindahin. Oke teman-teman bisa perhatikan. Nah itu saya timbun juga tanah agar lebih bagus lah, kemarin udah dipupuk juga ya, biar setidaknya ada yang ditunggu teman-teman, walaupun sedikit tapi ada yang ditunggu, nggak menunggu kosong gitu teman-teman. Ya saya langsung saja ganti pakaian teman-teman, karena matahari sudah mulai muncul ya. Di daerah saya tuh tingkat suhunya tuh tinggi teman-teman ya, sangat panas di sini. Jadi dari atas minyak, dari bawah minyak, makanya jadi panas lah teman-teman.
Makanya kalau nggak pakai baju lengan panjang atau penutup wajah kerja di panas terik itu pasti langsung hitam teman. Mutihkannya itu lama, hitamnya itu cuman setengah jam udah hitam langsung teman. Untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu saya mohon maaf nggak bisa saya balas satu persatu teman-teman ya, nggak bisa saya balas satu persatu karena memang begitu banyak teman-teman ya. Terima kasih untuk supportnya di channel saya ini teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan membalas kebaikan teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman juga yang merayakan Imlek hari ini ya, ini tepat tanggal 1 teman-teman Februari, saya ucapkan selamat merayakan Imlek. Semoga di tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya teman-teman. Dan ini saya pakai penutup wajah teman-teman biar nggak panas. Kebetulan setelah saya kerja dari pabrik, saya itu jadi guru sekarang teman-teman, jadi guru olahraga. Dan memang basic saya itu saya tamatan sarjana pendidikan olahraga, jadi memang guru olahraga teman-teman. Sekarang saya ngajar di SD sekolah dasar, mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 teman-teman. Nanti saya akan bagikan juga aktivitas saya mengajar ya di sekolah, gimana keseharian saya, biar bukan untuk menyombongkan tapi untuk ya mungkin ada 1-2 orang yang termotivasi dengan kegiatan saya teman-teman. Dan ini saya nggak tahu nih teknik apa ini mengisi angkong seperti ini teman-teman, tapi kalau teman-teman di sana punya teknik yang sama seperti ini bisa cantumkan di kolom komentar ya, apakah teknik kita sama mengisi angkong biar lebih cepat ya. Ini teknik apa namanya nggak tahu saya, tapi ya cukup membantu teman-teman, lebih cepat untuk mengisi angkong ya. Dan kita isi skop sedikit ya, pakai skop. Berhubung matahari sudah di atas teman-teman, di atas kepala, jadi saatnya kita istirahat ya. Saya makan siang dulu. Ini saya bawa bekal dari rumah ya, walaupun rumah saya dekat tapi ya kalau pulang makan waktu juga teman-teman. Ini saya bawa, kebetulan udah jam setengah 1 ya, 12.32 waktunya saya makan. Nanti setelah makan saya akan lihat ayam itu teman-teman, ayam yang udah kita pindahin tadi, telur sama ayamnya. Setelah itu baru kita istirahat sekitar 1 jam, lalu kita lanjut ngangkong lagi teman-teman. Oke, udah habis ya, Habis. cepat ya teman-teman. Oke, karena di skip. Oke, langsung saja kita lihat ayam yang sudah kita pindahkan tadi teman-teman, apakah dia udah bertengger di atas telurnya atau belum ya. Biasanya sih 1 jam lah, 1 jam itu ayamnya udah bertengger lagi teman-teman.
udah ngeramin lagi biasanya. Cuman ini kita lihat. Nah, benar kan? Perhatikan teman-teman, dia udah mengeram lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang sama seperti ini, teman-teman bisa menggunakan teknik seperti ini. Jadi dipisahkan aja. Tapi kalau teman-teman mau pisahin ayamnya, nggak usah mengeram, bisa juga. Yang sebagian lagi dikonsumsi karena udah dirami kan beberapa hari, embrionya sudah tumbuh teman-teman. Jadi mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Kalau ada salah-salah kata di video ini saya mohon maaf. Kalau ada yang tidak berkenan di hati saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.